untuk membahas bagaimana kita mengurangi sampah-sampah yang ada di Ciliwung. Kita akan membahas bersama beberapa narasumber yang sudah disebutkan oleh MC tadi, yakni pertama Bapak Wali Kota Bima Arya sepertinya akan menyusul, kemudian yang sudah hadir di hadapan kita yakni Bapak Kasubdit Tata Laksana Produsen Ditjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya ulangi, Bapak Kasubdit Tata Laksana Produsen Ditjen Pengurangan Sampah Plastik Bapak Ujang Solihin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kami persilahkan hadir ke atas panggung. Berikutnya pengurus dari GAPMI bidang sustainability Bapak Idam Arsyad, kami persilahkan. Kemudian ada relawan komunitas peduli Ciliwung Bapak Suparno Jumar, kami persilahkan. Nah, kemudian hadir juga Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Bapak Deni Wismanto, kami persilakan ke atas panggung. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya dan juga para Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kantor Tribun News Bogor. Jadi Bapak-Bapak sekalian, Ciliwung adalah milik kita semua, bukan milik siapa-siapa. Ada yang biasa menyebut kita jaga alam, alam akan jaga kita. Begitu juga dengan kita jaga Ciliwung, Ciliwung akan jaga kita. Sepakat nggak seperti itu? Nah, oke. Dari hasil kami melakukan pembersih sungai di Sungai Ciliwung dan juga kami melakukan survei di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Memang perbincangan kali ini kalau ngomong soal timbunan sampah, rasanya sampah terlalu banyak Pak ya. Yang timbun itu ada sampah organik, sampah kayu, sampah apapun. Tapi khusus hari ini kita akan berbincang tentang sampah plastik aja Pak. Kenapa sampah plastik? Karena sampah plastik ini sampai saat ini belum bisa terurai di lingkungan. Secara alami belum bisa terurai. Bahkan kalau sampah-sampah tersebut dibuang di Sungai Ciliwung itu mengalirlah ke laut. Di laut terurai enggak? Saya yakin belum ada plankton-plankton yang bisa mengurai. Makanya tidak heran beberapa waktu lalu kita dapatkan ada paus yang mati karena di dalam tubuhnya ada plastik dan juga ada sedotan plastik di dalam tubuhnya. Belum hewan-hewan biota laut lainnya yang kemudian mengkonsumsi plastik dan sepertinya juga banyak yang mati juga. Nah, karena itu di pagi ini karena sudah hadir lengkap semua dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor juga, dari GAPMI dan juga aktivis pegiat lingkungan hidup di Ciliwung, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Nah, untuk yang pertama, karena yang terdekat adalah di Kota Bogor nih, Pak Deni. Kami pengen mendengar langsung nih Pak Deni. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor ini dalam mengurangi sampah di Kota Bogor termasuk juga di Ciliwung, wabil khusus nih Pak, sampah plastik. Yes. Terima kasih Pak. Jadi memang sampah plastik di Kota Bogor ini kalau kita lihat sampah Bogor itu hampir setiap hari 600 ton Pak. Masuk yang bisa kita kumpulkan dari Kota Bogor. Jadi ini luar biasa sekali. Kalau tidak kita lakukan pengurangan maka kita punya TPA seberapa luas pun juga akan menjadi persoalan. Nah persoalan kedua adalah sampah yang sebanyak itu tidak semua bisa kita tangani. Artinya kita sekarang ini baru bisa menangani hanya 76% sampah kota yang bisa kita tangani. Sisanya kemana? Nah sisanya harus ada upaya pengurangan sampah.
Upaya pengurangan sampah sesuai dengan kebijakan strategi nasional dan kebijakan strategi nasional daerah Jakstrada itu juga setiap tahun kita punya target upaya pengurangan sampah. Nah, bicara sampah plastik di Kota Bogor itu ada hampir 13% dari total sampah yang ada di Kota Bogor nih. Yang tadi termasuk hasil kajian ada sachet, ada botol, ada plastik macam-macam dari produk macam-macam yang memang oleh masyarakat setelah digunakan maka dibuang. Kalau mantan jangan dibuang, kalau sampah dibuang, Pak. Ya, jadi bicara sampah maka sampah plastik upaya yang kita lakukan adalah sebetulnya kita ada namanya bank sampah. Di Bogor ada bank sampah hampir 300 lebih. Yang aktif mungkin 100 sampai 150 dan itu kita lakukan pembinaan terus. Upaya bank sampah ini hampir bisa mereduksi sampah plastik, tapi kita akui belum semua, Kang. Belum semua, Pak. Jadi ini juga perlu dukungan. Belum semua. Masih juga banyak tadi yang dibuang ke sungai. Kalau hasil kajian kan tadi penduduk-penduduk yang di pinggir sungai, mereka lebih mudah buang ke bawah. Begitu musim hujan ke bawah ke saluran masuklah ke sungai. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah kita melakukan pembinaan tadi, kita buat bank sampah, kita harapkan masyarakat itu mau memilah di sumber. Pilah di rumah, kemudian nanti lapor ke bank sampah, kita jemput. Itu yang kita lakukan di Kota Bogor. Tetapi memang presentasinya masih kecil karena ini perlu dukungan banyak pihak. Butuh kesadaran juga bahwa memang sampah tadi persoalan bersama, bukan hanya persoalan pemerintah Kota Bogor. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan instansi lain, dengan stakeholder lain, juga dengan pemerhati lingkungan. Seperti misalnya KPC. KPC ini kan udah jauh-jauh hari nih. Salah satunya di sini mungkin Pak Parno. Udah jauh-jauh hari. Bagaimana sampah yang masuk ke Ciliwung itu kan nggak bisa kita hindari. Hulunya kan ada di Kabupaten Bogor. Kalau kita lihat Kota Bogor itu kan kayak kuningnya telur, Pak. Bogor itu di tengah aja begini. Putihnya ini Kabupaten Bogor. Gitu. Jadi nggak bisa juga kita berdiri sendiri. Kita juga harus bekerja sama lah dengan Kabupaten Bogor. Dan ini juga ada peran provinsi, Pak. Jadi nggak bisa juga semua dilimpahkan ke Kota Bogor, gitu, Kak. Tapi upaya-upaya dengan pihak lain terus kita lakukan. Oke, dari 600.000 ton tadi ya? 600 ton, 13%-nya adalah sampah plastik, Pak ya? Itu diapakan, Pak, kira-kira? Nah, sampah plastik yang tercampur tadi, jadi dua yang kita kelola. Yang tercampur, yang tidak punya nilai, kalau di bank sampah dibilang sampah gabruk. Sampah gabruk itu nilainya rendah sekali. Karena tidak ada upaya dan sentuhan dari kita, dari masyarakat. Tapi kalau misalnya sampahnya terpilah, maka itu ada nilai. Itu kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam bank sampah. Di kami, di kantor DLH ada namanya Basiba, bank sampah berbasis aparatur. Mereka ini kalau masyarakat mau mengumpulkan dan sudah punya nilai ekonomis, itu kita jemput, Kang. Jadi mungkin di Bogor itu ada dijemput sampah, tapi skalanya skala lingkungan. Jangan skala yang tidak ekonomis, satu kantong kresek minta dijemput kan, kasihan Pak Febi nanti di sini ada Pak Febi Kabit. Jadi sudah nilai ekonomis maka ditangani harusnya dengan skala lingkungan oleh TPS 3R tadi. Nanti dijemput, dikasih tabungan, Pak. Itu bisa dihitung, ditimbang, nanti ada nilainya. Itu bisa kita konversi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi sampah plastik yang dibuang ke sungai dan kemana-mana, kita juga sebetulnya punya alat di BTM untuk botol air itu kita masukkan, itu ada nilai. Ada satu botol itu bisa sampai 50 poin. Jadi kalau kita punya 100 botol, ya lumayan, itu adalah upaya. Tapi itu masih paling sederhana. Kemudian kita bekerja sama lagi dengan pihak lain. Sampah-sampah kayak sachet, bekas sampo, bekas kecap yang potongan-potongan itu udah gak punya nilai, ya Pak ya. Nah itu kita kumpulkan, kita kerjasama dengan salah satu pemerhati lingkungan juga, itu di press.
tapi itu kondisinya ada di TPA. Jadi itulah upaya. Tapi kalau dibandingkan dengan total sampah, itu paling baru 1,2 ton. Masih kecil sekali dibandingkan dengan total sampah di Kota Bogor. Oke, jadi kalau melihat paparan Pak Denny tadi, melihat sampah plastik ini hanya sampah semata atau memang ini ada nilai ekonominya nih Pak nih? Ya kalau itu sampah dipilah betul, itu sebetulnya punya nilai. Ada nilainya ya? Sampah masih bersih, dipilah khususon masih bernilai. Tapi kalau sampahnya bercampur, nilainya rendah. Rendah. Nilainya rendah. Dan itu memang sampah yang bernilai tadi memang harus proses daur ulangnya. Proses betul. Oke, saya lanjut ke Bapak Ujang Solihin terlebih dahulu. Pak Ujang, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada roadmap atau peta jalan yang sudah disusun dan sudah diterapkan oleh KLHK demi mengurangi sampah, khususnya sampah plastik. Mungkin bisa dipaparkan Pak ke para audiens yang hadir secara offline maupun online. Terima kasih. Tes, baik, terima kasih Mas Julius. Betul, di kami saat ini ada aturan, ada kebijakan, ada regulasi terkait pengurangan sampah, khususnya yang harus dilakukan para produsen. Tadi ketika bicara brand audit itu kan ada yang punya merek itu, ada yang punya brand. Nah ini berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, para pemegang merek yang namanya produsen ini punya kewajiban untuk mengelola sampah yang berasal dari produk dan atau kemasan produk yang mereka hasilkan. Jadi dalam konteks ini ngurusin sampah itu tidak hanya kewajiban pemerintah, tidak juga kewajiban warga masyarakat, karena masyarakat juga punya kewajiban untuk mengelola sampah. Tetapi ada satu aktor lagi yang berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu, yaitu para produsen, karena produsen ini yang menghasilkan, memproduksi, mendistribusikan, menjual itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi secara liability itu ada kewajiban melekat sebetulnya produsen, karena produsen yang buat, yang memasarkan dan akhirnya dikonsumsi oleh kita masyarakat. Maka di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu ada kewajiban. Kewajiban itu diturunkan di Undang-Undang pasal 15 turun menjadi PP 81 tahun 2012, ada di pasal 12 sampai pasal 15. Kemudian berdasarkan pasal 15 PP 81 ada mandat kepada pemerintah untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah. Jadi peta jalan pengurangan sampah oleh produsen ini diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P75 tahun 2019. Jadi di dalam Peraturan Menteri LHK tersebut pemerintah sudah menyiapkan roadmap atau peta jalan kepada para produsen yang tadi saya sebutkan, yang juga sudah diaudit di Ciliwung. Itu harus mereka punya kewajiban bagaimana caranya produk dan atau kemasan produk yang mereka hasilkan tidak jadi sampah, tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari Ciliwung. Gimana caranya? Nah itu yang diatur di dalam peraturan tersebut, Mas Lulis. Mungkin bisa disebutkan teknisnya kayak apa tuh Pak, mereka punya kewajibannya seperti apa gitu. Kan rasa-rasanya kita masih lihat itu, begitu kita konsumsi kemasan, ya kita tempatkan aja di bak sampah atau dimanapun gitu. Bahkan ada dibuang tadi ke Ciliwung gitu. Di dalam peraturan menteri itu ada 3 hal yang bisa dilakukan yang harus ya, karena ini sifatnya mandatory, karena undang-undangnya menyebut ini kewajiban. Jadi mandatory ya, bukan voluntary. Ada kewajiban para produsen melakukan 3 hal. Yang pertama adalah melakukan pembatasan timbulan sampah. Pembatasan timbunan sampah. Melakukan pembatasan timbulan sampah. Oke. Kalau bahasa populernya mungkin kalau bisa bicara 3R, reduce ini yang pertama. R1 reduce. Reduce ya. Oke. Reduce itu dalam bahasa undang-undang kita pembatasan timbulan sampah. Artinya segala upaya kita, semua pihak termasuk produsen, gimana caranya kita tidak menghasilkan sampah, menghindari menghasilkan sampah, itu intinya. Atau kalaupun menghasilkan sampah jumlahnya kita kurangi sekecil mungkin.
Itu prinsip reduce, prinsip R1. Contoh misalnya, tadi saya bicara dengan Mas Yuris di sini. Hari ini kita disajikan minuman di dalam botol kemasan. Disajikan makanan di dalam dibungkus plastik juga pula. Padahal kalau ini ada ketika bicara R1 tadi membatasi stimulan, seharusnya kita minum tidak usah pakai botol plastik di sini. Bisa pakai dispenser, bisa pakai gelas. Tidak menghasilkan sampah plastik dari botol ini. Menyajikan makanan harusnya, karena makanan tradisional harusnya cukup dibungkus pakai daun misalnya. Ini semua dibungkus plastik. Ya, hampir semuanya plastik Pak ya. Bayangkan, jadi ketika bicara di pembatasan timbulan, harusnya dimulai dengan kita sendiri. Itu R1 prinsipnya. Ketika kita konsumsi, hari ini kita banyak sampah yang kita hasilkan di ruangan ini. Kalau dihitung berapa botol, berapa kemasan plastik yang kita hasilkan dari makanan, itu prinsip. Nah, produsen pun sama. Untuk melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara, contohnya, di dalam aturan itu ada beberapa item yang akan di phase out. Di phase out itu dihentikan penggunaannya. Contohnya adalah saset yang ukurannya di bawah 50 ml atau 50 gram. Tahun 2029 produsen harus nggak boleh lagi mengeluarkan produk dalam. Yang saset kecil-kecil itu Pak ya? Kecil-kecil. Itu Pak kemarin banyak banget di Ciliwung. Sampo, sambal yang ukuran di bawah itu tidak boleh diproduksi lagi di tahun 2029. Masih lama Pak ya? Karena peta jalan. Okay. Kalau dipercepat lebih bagus tentunya. Tapi ini ada batas waktu, makanya disebut sebagai peta jalan. Itu contoh R1. Nah, yang kewajiban yang kedua adalah pendauran ulang. Produsen diwajibkan, contohnya produsen botol ini kebetulan ada di sebelah saya, yang punya merek ini, sebenarnya punya kewajiban untuk menarik kembali botol-botol habis pakai ini, ditarik kembali oleh produsennya, kemudian didaur ulang. Dijadikan bahan baku untuk membuat botol lagi atau membuat produk yang lain dari plastik. Itu kewajiban yang kedua, melakukan disebut R2, recycle. Nah, kemudian yang ketiga adalah kewajiban untuk melakukan pemanfaatan kembali. Jika para produsen ini punya barang yang kemasannya bisa dimanfaatkan kembali, misalnya botol minuman dari beling, dari kaca. Itu kan bisa dipakai lagi, maka dia harus tarik lagi, dicuci, dibersihkan, disanitasi, kemudian dipakai lagi. Ini 3 hal yang menjadi kewajiban diatur di dalam peta jalan tersebut, Mas. Jadi R pertama reduce. R1 reduce. Terus R2 recycle. R3-nya reuse ya. Jadi para pemirsa sekalian mohon diingat 3R sudah diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan oleh para produsen. Sepertinya kita akan kedatangan Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Selamat datang Pak Bima. Ya Pak Bima, karena kita sudah mulai diskusinya, dimohon hadir langsung. Izin. Oke, Kang Bima, selamat datang. Selamat datang Kang Bima. Tadi kita sudah mulai Kang Bima diskusi kita tentang tema besar Ciliwung, dan kita lebih spesifik lagi ngomong tentang sampah-sampah plastik yang ada di Kota Bogor, termasuk juga yang di Ciliwung ini. Karena Kang Bima sudah hadir, kita berikan kesempatan langsung kepada Kang Bima untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor ini untuk satu, mengurangi sampah-sampah plastik. Terus kemudian sampah-sampah plastik itu kan selama ini juga bermuara di Ciliwung, termasuk juga nanti membersihkan Ciliwung dari sampah plastik. Saya kasih kesempatan Kang Bima, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini enggak yang lain dulu ya, saya baru naik Sudah. tangga 3 lantai nih. Oh gitu, aduh mohon izin. Di Bogor sebetulnya kita punya pondasi yang cukup kuat ya, yang dilakukan dari sebelum saya, gitu. Terutama bukan saja oleh pemerintah kota, tetapi oleh komunitas, yaitu teman-teman komunitas peduli Ciliwung, ya, Mas Parno, Kang En dan lain-lain. Gitu. Itu modal utama kita. Tapi kan nggak bisa kita membiarkan teman-teman ini menjadi pemadam kebakaran. Setiap hari hanya mengutin sampah di Ciliwung dan itu dilakukan terus-menerus. Kalau tidak ada aksi kita yang lebih melembaga, lebih permanen, itu kasihan teman-teman. Makanya kemudian kita buat yang namanya Satgas Ciliwung. Itu di tahun berapa ya Mas Parno? Oktober 2018. Nah ini tonggak yang sangat penting. Karena setelah itu kita pastikan ada anggaran dari APBD yang dialokasikan khusus untuk memonitor itu. Untuk memastikan bahwa ada langkah-langkah yang sustain dan continue yang dilakukan bukan saja untuk penertiban tapi juga untuk sosialisasi dan edukasi. Termasuk tentunya sampah plastik di situ. Kita lihat salah satu persoalan utama kenapa Jakarta banjir, ya karena penanganan dari hulu ke hilirnya tidak terintegrasi. Jadi kita sering sekali melihat ya, ketika banjir di jembatan Satu Duit, banjir di mana misalnya Kampung Bebek ya, itu tumpukan styrofoam. Ya dari mana lagi kalau bukan dari hulu, ya dari wilayah kabupaten, dari wilayah yang lebih atas gitu ya. Nah makanya Kota Bogor berusaha untuk memfokuskan kepada upaya untuk edukasi, sosialisasi dan termasuk juga untuk mengurangi sampah plastik itu. Itu pertama yang menurut saya paling monumental gitu. Nah kedua, kita pelajari langkah-langkah yang dilakukan. Ternyata ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah Banjarmasin dengan melarang penggunaan kantong plastik di retail. Kita tiru itu, kita lakukan sosialisasi, kemudian kita berlakukan itu awal-awal terjadi riak-riak tapi kemudian ternyata bisa menerima. Dan tahun 2022 ini kita coba memulai untuk mencoba menerapkan itu di pasar tradisional. Walaupun pasti agak lebih sulit. Data menunjukkan bahwa timbulan sampahnya berkurang 1,6% ya atau sekitar berapa ton? 1,2 ton plastiknya itu berkurang gitu. Itu. Nah, kemudian kita juga berpikir hilirisasinya. Kan gini ya, di hulunya ini udah ada TPS 3R, sudah ada bank sampah. Berapa jumlah bank sampah sekarang Pak Kadis? Sudah 300 bank sampah. TPS 3R, bank sampah ini di hulunya. Nah, tetapi kemudian dari sini dibawa kemana? Ini kan penting. Karena seringkali dipilih, tetapi di TPS-nya, di TPA-nya nanti dicampur lagi. Kan nggak ada artinya. Nah, karena itu mulai tahun ini kita bekerja sama dengan beberapa. Ada plastik ya, yang mengubah sampah plastik yang tidak bernilai menjadi bahan semacam paving block gitu ya. Dan ada yang di Mekarwangi ini berapa hektar di situ? Ya 1000 meter gitu kita kerjasama dengan WWF di situ untuk mengolah hal yang sama ya. Termasuk juga ada vending machine yang kita tempatkan di mall untuk memberikan kredit atau pulsa bagi orang-orang yang memasukkan botol plastik di situ. Itu contohnya. Jadi betul-betul dari hulu ke hilir kita pikirkan. Jadi sebenarnya sudah langkahnya ini banyak dilakukan Pak ya. Makanya jangan heran kalau berkunjung ke Kota Bogor, belanja di supermarket, minimarket, bawa tempat sendiri Pak ya, bawa kantong belanjaan sendiri di Bogor sudah dilakukan. Nanti nextnya di pasar-pasar Pak ya. Pasar akan dikurangi juga, tidak boleh pakai plastik juga. Iya.
Tapi memang nggak mudah karena di ruangan ini aja saya lihat ya bahasnya bahas sampah plastik tapi masih ada botol mineral. Harusnya udah nggak ada. Di balai kota saya larang keras. Tidak ada. Nggak boleh. Ini lihat briefing staff rapat dinas nggak ada itu botol-botol plastik mineral. Jadi ini membutuhkan konsistensi dan keteladanan gitu. Iya. Oke, karena tadi sudah disinggung soal botol-botol dan juga kemasan ini di samping kita sudah hadir Pak Idam Arsad juga, beliau dari GAPMI, Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman di Indonesia. Pak Idam, kita pengen tahu sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh GAPMI agar produsen makanan dan minuman ini turut mengurangi sampah plastik yang notabene sekarang ini jumlahnya makin banyak, termasuk tadi disentil Pak Wali di depan kita ini produk juga ini. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita itu sebenarnya terikat dengan regulasi ya. Tadi seperti Pak Ujang sampaikan, ada Permen P75 2019 di mana produsen mempunyai kewajiban menarik kemasannya sebanyak 30% di tahun 2029, Pak ya. Nah, sejauh ini sih di GAPMI, misalnya GAPMI itu ada 400 anggota, Pak. Mungkin sekitar 20 lah sudah ada anggota kita yang menyusun peta jalan pengurangan sampah. Nah, tapi di luar itu juga sebetulnya inisiatif masing-masing perusahaan itu jalan. Jadi walaupun dia belum mengirim dokumen, Pak, tapi mereka sudah lakukan di pabrik, di kantor, kemudian di komunitas, kerjasama dengan bank sampah, kemudian banyak juga yang kerjasama seperti beberapa perusahaan kerjasama dengan pelapak-pelapak pemulung. Jadi kalau kita lihat pemulung itu kan ada sekitar 4 juta pemulung, Pak. Jadi kita biasanya kerjasamanya dengan asosiasinya. Jadi ada IP kalau nggak salah ya, Ikatan Pemulung Indonesia. Nah kemudian ada pelapak, ada industri daur ulang. Jadi yang kita lakukan itu. Nah jadi kita misalnya botol kita akan tarik dengan melalui kerjasama tadi. Kalau di Bogor kita ada kerjasama dengan Keuskupan Bogor, Pak. Itu namanya kolektor sampah. Kolektor sampah itu kayak semacam sedekah. Waktu itu Pak Bima Arya juga datang ke sana. Jadi sekarang itu sudah kerjasama dengan 6 gereja di kota dan Kabupaten Bogor untuk kita menarik sampah-sampah kemasan plastik. Kemudian kemasan itu dijual ke pelapak-pelapak. Nah selanjutnya didaur ulang. Itu sih yang kita lakukan sekarang, Pak. Oke, sebenarnya sudah ada roadmap-nya, Pak ya, untuk mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan dari produk-produk tadi itu ya. Kira-kira tadi disebutkan Pak Ujang tadi 2029 itu harus dikurangi. Semoga aja bisa terlaksana dengan baik itu. Kira-kira sudah mencapai berapa persen tuh Pak menuju arah 2029 tersebut? Karena seperti kita ketahui ya, kemasan minuman itu kan, kemasan minuman makin lama makin kecil nih. Botol itu 600 mili, ada yang ukuran gelas, turun lagi ukurannya kecil Pak. Yang minuman sekali tenggak gitu tuh. Itu makin banyak rasanya kita temuin gitu loh. Di acara-acara warga, mau itu syukuran kah, mau arisan atau segala macam. Sekarang jarang yang masak air Pak. Pakailah air kemasan semuanya, tapi yang kecil-kecil Pak, bukan yang gede-gede. Nah kira-kira gimana tuh Pak menuju jalan situ tuh? Ya memang kalau sesuai Permen P75 itu kita nanti diwajibkan minimal kemasan tuh 1 liter Pak. 1 liter ya, yang gede itu Pak ya? Jadi yang kecil-kecil itu harus, tadi Pak Ujang bilang pass out itu, jadi ada waktunya misalnya kemasan cup, terus yang mini botol itu kan ada juga tuh yang 200 mili, 220 itu juga harus pass out, jadi minimal nanti 1 liter tuh untuk kemasan botol. Ya. Jadi pertama kenapa harus besar itu memang
biar tidak tercecer ya, tidak mudah tercecer dan mudah dikumpulkan. Kalau seperti botol PET ini kan memang collectionnya paling tinggi dibanding yang tadi yang Pak Ujang bilang low value. Kalau low value itu kan yang kayak apa label, saset ya. Makanya kita juga sekarang mulai kerjasama dengan yang tadi yang Pak Bima sebutkan itu apa pengusaha-pengusaha yang bisa mengolah saset itu. Jadi ada yang dia bikin paping, kemudian ada di Surabaya itu ada Repal itu dia bikin palet. Kemudian ada juga yang bikin furniture gini. Jadi ada beberapa perusahaan sudah melakukan kerjasama dengan yang bisa mengolah sampah low value tadi. Nah, yang kita lakukan dengan sampah low value itu biasanya ada semacam subsidi sih. Jadi subsidi untuk collection itu biasanya untuk pemulung sama pelapak ngumpulin itu kan dia nggak ada nilainya. Jadi kita biasanya subsidi per kilonya berapa? Ada yang 1.000 sampai 2.000 rupiah biasanya. Kemudian ada subsidi juga untuk biaya angkutnya. Karena dia low value jadi harus ada subsidinya juga. Itu sih yang kita lakukan untuk sampah kecil dan yang low value. Terima kasih. Oke, sudah disampaikan lengkap dari Kang Bima, Pak Ujang, dan Pak Idam bahwa kita semua di sini bersepakat mengurangi sampah plastik. Namun kita pengen dengar langsung salah satu pegiat Sungai Ciliwung, komunitas peduli Ciliwung. Di sini ada Bapak Suparno Jumar atau biasa kita panggil Pak D. Pak D. Nah mungkin Pak D bisa sampaikan, sampah plastiknya masih banyak atau sudah mulai berkurang nih Pak D? Rasanya kemarin hari tanggal 28 kita bersih-bersih sungai, Pak Wali tanggal 1 juga bersih sungai juga, tanggal 1 Oktober kemarin, habis upacara bersih sungai gitu. Rasanya sampah-sampah plastik itu berkurang belum Pak D? Terima kasih Mas Yulis. Izin Pak Wali, kita di Bogor lebih bersemangat memang dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang dari Kabupaten, Depok, dan Jakarta. Kenapa? Karena tadi Pak Wali juga sudah menyampaikan bahwa mulai Oktober 2018 atas upaya kita bersama akhirnya ada tim satuan tugas naturalisasi Sungai Ciliwung yang teman-teman tiap hari itu ada di bantaran sungai. Mereka berdiskusi dengan masyarakat, mereka mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang ada di bantaran sungai. Kemudian juga teman-teman melakukan penanganan sampah yang ada di aliran sungai. Ya, penanganan sampahnya adalah dengan mengutin sampah seperti yang dilakukan oleh teman-teman KPC ketika akhir pekan. Nah, sampahnya memang masih terus banyak. Kenapa? Karena memang kalau kami lihat pengelolaan sungai ini kan tidak bisa parsial. Artinya Kota Bogor sudah bersemangat dan harusnya semangat ini juga di hulu dilakukan. Namun itu juga di Kota Bogor sendiri ketika das utamanya sudah dirawat, diperhatikan, ternyata akhirnya kita juga melihat bahwa ada mikrodas atau subdas atau anak kali yang juga harus kita perhatikan karena kami lihat itu juga kontribusinya besar dan memang akhirnya kita harus berupaya bersama-sama bagaimana membangun komunikasi yang kemudian sampai bawah, termasuk bagaimana katakanlah selevel RT kemudian bisa mendeliver informasi kepada warganya. Nah, saya pikir juga ini ada cerita spirit baik dan luar biasa ketika salah satu RT di Kota Bogor itu melakukan inisiatif membuat aturan tingkat RT. Kurang lebih mungkin kalau dibahasakan ini, setiap hari rumah itu wajib menyapu rumah dan halaman sekitarnya termasuk jalan. Kemudian setiap hari rumah tersebut wajib memilah sampah, paling tidak 2 jenis, organik dan anorganik. Yang organiknya dijadikan BSF atau lubang biopori, yang anorganik yang punya nilai ekonomi ke bank sampah dan nanti bisa dikonversi dengan nilai rupiah kemudian bisa dibelikan listrik atau kalau cukup bisa membayar retribusi PDAM. Kemudian sampah plastiknya yang tidak memiliki nilai inilah yang kemudian kita bicarakan hari ini. Nah, tentu saja spirit-spirit ini harus kita kita adopsi.
Dan aturannya ternyata juga ada punishment-nya. Ketika warganya ada yang melanggar, administrasi kependudukan setingkat RT tidak diberikan. Artinya adalah sebuah upaya, menurut saya ini adalah sukses story salah satu RT di Kota Bogor yang kemudian saya bayangkan ketika para ketua RT ini kemudian juga bisa mengadopsi, kemudian tentu saja nanti disesuaikan dengan karakternya wilayah dan Kota Bogor akan semakin bersemangat. Nah, kalau pertanyaannya sampahnya masih ada karena memang kita masih parsial. Oke, Pak Ade, jadi sebenarnya seperti kita ketahui tadi, produsen memproduksi makanan dan minuman dalam kemasan, kemudian sebagian dibuang sungai, dan tadi Pak Ade sudah menyampaikan bahwa masih ada sampah-sampahnya yang mengalir begitu saja di Sungai Ciliwung. Nah ini Pak Wali, mumpung ada produsen, juga ada Kementerian Lingkungan Hidup nih, kira-kira nih Pak nih, kalau dari hulu kan tadi kita sudah edukasi ke warga, terus kita juga melakukan langkah yang konkret, membentuk satgas segala macam. Kira-kira nih, dengan para produsen-produsen makanan, minuman segala macam itu, Pemkot Bogor akan mengajak nggak, merangkul nggak mereka supaya bersama-sama nih mengurangi sampah yang ada di Kota Bogor, khususnya sampah plastik tadi Pak. Salah satu masalah terbesar dalam pengelolaan sampah itu adalah otoritas atau kewenangan. Ya kalau semua ada di tangan wali kota jauh lebih mudah. Tetapi kan ada kewenangan-kewenangan yang juga dimiliki oleh bupati, oleh gubernur, oleh kementerian. Tahun lalu kami susuri Bogor menuju Depok, dari Depok sampai ke pintu air Manggarai, 12 jam sampai Depok, bermalam di Depok semalam, kemudian lanjut lagi. Itu kita petakan hampir 200 titik masalah. Apa saja itu? Satu, limbah pabrik besar. Yang kedua, limbah dari usaha-usaha warga. Ada pabrik tahu, ada konveksi sepatu gitu ya. Yang ketiga adalah sampah yang dibiarkan. Itu bukan otoritas kami gitu. Tetapi pertanyaan adalah kemana otoritas di sana? Nggak bisa kalau kita di sini betul-betul maksimal, sementara dari wilayah perbatasan sampai Jakarta kemudian otoritasnya tidak berfungsi, tidak terjadi kolaborasi, nggak ada artinya. Ya, jadi poin pertama saya itu ada persoalan kewenangan. Yang kedua adalah ini betul-betul harus kuat di tingkat warga. Kami sudah 7 kali melakukan apa yang Surabaya lakukan, yaitu kompetisi kebersihan dari tingkat RT. Ini kita terinspirasi dari Bu Risma di Surabaya waktu itu. Modelnya, konsepnya kita jalankan di Bogor, dan dampaknya ada untuk pengurangan sampah. Dampaknya ada kelihatan untuk edukasi warga. Dampaknya ada untuk inovasi masing-masing warga. Dampaknya ada untuk model-model kolaborasi. Tadi Mas Parno ceritakan ya, ada aturan-aturan yang dibuat di tingkat RT RW gitu ya. Nah, kita melihat hal-hal seperti ini yang nggak boleh berhenti. Saya tahun depan selesai jadi wali kota. Saya berharap betul nanti terus lanjut ini Bogorku bersih. Terus lanjut model-model seperti ini. Ini kan dari bottom up gitu ya, dari bawah ke atas. Tapi berkolaborasi. Siapa yang menjadi juri? Ada kampus, ada teman-teman dari institusi akademis. Kemudian ada pengusaha-pengusaha ya. Jadi perspektifnya itu jadi kaya di sini. Nah, kalau ini sudah rutin, maka akan lebih mudah untuk mengusik kepedulian mereka. Kalau mereka nggak dilibatkan, kemudian tiba-tiba dikirim surat teguran, nggak terlalu efektif ya pengalaman kami. Jadi pelibatan mereka dalam penanganan keseharian ini penting sekali kalau menurut saya. Oke, Kang Bima. Tadi saya senang sekali bahwa kalau di kantor wali kota kemasan plastik itu sudah minimalisir ya. Kira-kira bisa nggak sampai ke level masyarakat Kota Bogor dulu nih Pak nih? Imbauan kah atau ajakan kah atau apalah yang menyadarkan masyarakat ini supaya ayolah sama-sama kita kurangilah sedikit demi sedikit gitu. Sangat mungkin di kota-kota lain sedotan itu udah nggak ada di sedotan plastik itu. Sedotan yang kecil tuh ya? Udah nggak ada di kafe-kafe. Di Denpasar juga udah nggak ada ya. Okay. Kenapa? Karena satu restoran nyoba, yang lain nyoba.
akhirnya Oke. menjadi mainstream gitu. Sama lah seperti contoh yang lain, analogi yang lain ya, pakaian Sunda. Ya. Tadinya ASN aja, tapi lama-lama bank juga ngikutin ya. Sekolah-sekolah swasta juga ngikutin ya, karena makin lama makin banyak. Saya berharap juga begitu. Yang penting balai kotanya konsisten, ASN-nya konsisten. Kalau balai kotanya nggak konsisten, ya selesai. Gitu kira-kira. Jadi bisa, insya Allah bisa. Ini warga Kota Bogor, Pak Bima Kang Bima sudah memberi contoh dan kita harus bisa. Tapi saya punya satu pertanyaan yang cukup. Di Perwali, Kota Bogor itu sedotan tadi Bapak singgung sedotan itu ada apa namanya produk-produk minuman yang kecil itu masih ada sedotannya tuh Pak. Boleh nggak Pak sebenarnya? Kan udah ada apa namanya pelarangan bahwa sedotan nggak boleh di Kota Bogor. Tapi di minuman-minuman yang sedot tadi kecil-kecil masih banyak yang pakai sedotan juga tuh Pak. Itu kira-kira masih boleh nggak Pak di Bogor? Sebentar, Perwali yang mana nih? Kalau Perwali yang itu kan hanya melarang kantong plastik di retail. Oke. Terus Yang sedotannya nggak dilarang Pak karena plastik juga tuh maksudnya Pak? belum. Belum Kita ya? belum larang. Oke. Belum larang. Belum ya? Nah ini ada isu lain ya sebetulnya. Isu yang menghambat pelarangan kantong plastik atau bahan plastik ini adalah substitusi. Oke. Substitusinya apa sebenarnya? Ada kantong yang diyakini lebih mudah terurai gitu ya. Yang bisa digunakan. Dikampanyekan besar-besaran. Terbuat dari apa? Kasava itu ya. Tapi ternyata teman-teman aktivis lingkungan membuat satu kajian nggak terurai cepat juga. Ya, jadi nggak benar juga itu. Jadi sekarang PR-nya masih besar di sana. Ya, jadi bagaimana kita kayak sedotan sekarang ya. Memang kita sudah melihat banyak yang kalau kita ke Denpasar ke Bali itu udah nggak ada lagi plastik. Tapi susah tuh. Kita nggak nyaman juga pakainya ya. Di beberapa sedotan beberapa kali sedot itu udah mampet gitu, udah mampet gitu. Nah, tantangan kita begitu. Menurut saya menemukan substitusi yang pas. Oke, siap. Kang Bima. Sama satu lagi kepraktisan. Saya tahu kenapa masih ada botol-botol plastik mineral karena lebih praktis. Betul. Lebih praktis. Itulah. Apalagi zaman pandemi. Yang pandemi kemarin kan, kalau gelas dituangin, cuci segala macam, ya orang-orang bilang nanti deterjennya lebih tidak ramah lingkungan lagi. Kira-kira gitu. Kalau dulu bentuknya beling. Iya. Mahal, berat, susah akhir gitu. Nah ini saya lanjut ke Pak Ujang. Tadi Pak Wali sudah sebutkan otoritas nih. Otoritas ya Pak Wali sebagai pimpinan tertinggi di Kota Bogor menyampaikan otoritasnya adalah ABCD. Tapi Kementerian Lingkungan Hidup punya otoritas yang besar untuk melaksanakan pengurangan sampah tadi. Bapak sudah sebutkan roadmap-nya dan rasanya kita butuh percepatan-percepatan untuk melakukan pengurangan tersebut. Kira-kira gimana tuh Pak? Ada challenge tuh. Kalau semua dibiarkan ya dari pemerintah pengatur regulasinya belum tegas, masih panjang waktunya, ya daerah-daerahnya ketimpa sampahnya banyak banget. Ya betul, kalau bicara otoritas memang ada pembagian ya, Mas Luis, Bapak Ibu sekalian, ada otoritasnya di pusat, di provinsi, maupun kota. Untuk konteks pengolahan sampah, jelas kalau untuk konteks pengolahan sampah sendiri, Undang-Undang Pengolahan Sampah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan sampah memang urusan wajib kabupaten kota dan provinsi untuk konteks DKI, urusan sampahnya. Tapi ada juga urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Contohnya adalah tadi Pak bicara pengaturan kemasan misalnya. Maka ini ada di pusat. Maka keluarlah Permen LHK P75 itu sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengolahan Sampah. Di dalam Permen LHK itu sebetulnya yang tadi ditanyakan oleh Mas Jolis, ada aturan-aturan yang melarang secara bertahap Pak Wali phase out sampai 2029. Kenapa lama? Karena ini kan butuh proses, butuh kesiapan. Salah satu beberapa item yang di phase out di dalam aturan itu adalah tadi termasuk sedotan plastik. Sedotan plastik yang digunakan di restoran, kafe, dan sejenisnya termasuk di hotel, itu akan di phase out 2029. Nggak boleh lagi pakai sedotan. Kalau Pak Wali bilang bicaranya substitusi, kalau kami bilang minum nggak usah pakai sedotan. Dari dulu juga kita minum nggak pakai sedotan, oke, nggak ada masalah. Sedotan akan di phase out. Termasuk sedotan yang menempel di minuman yang sering dipasarkan, itu juga di phase out.
Jadi para produsen minuman dalam kotak biasa karton 2009 itu harus tidak lagi pakai sedotan di situ. Itu item yang diatur. Kemudian selain sedotan, kemasan wadah styrofoam tadi Pak Wali. Mungkin di Ciliwung banyak ketemu styrofoam. Styrofoam juga salah satu item yang di phase out. Tidak boleh lagi digunakan di restoran, kafe, rumah makan, hotel. Di tahun 2029. Kalau ada, nah ini yang pentingnya kuncinya. Kalau ada pemerintah daerah, misalnya pemerintah Kota Bogor, ingin mengeluarkan aturan untuk melakukan pelarangan secara tadi penggunaannya lebih cepat dibanding Permen LHK, itu sangat dimungkinkan. Contohnya, Perwali Kota Bogor, saya lupa nomornya Pak Wali, yang melarang menggunakan kantong belanja di retail, itu sudah diatur juga di Permen, dan itu mendahului mempercepat proses pelaksanaan Permen LHK. Karena kantong plastik itu juga salah satu item yang di phase out di 2029. Jadi kami sebenarnya berharap pemerintah kabupaten kota yang lain, termasuk mungkin Pak Wali Bogor, kalau bisa mengatur, mungkin ada revisi perwalinya, mengatur tidak hanya kantong belanja plastik, tapi bergeser ke item yang lain, misalnya sedotan atau tadi wadah styrofoam, itu bisa. Payung-payung secara hukumnya di pusat sudah ada. Itu mungkin bisa menjadi salah satu jawaban bahwa memang ada kewenangan, termasuk kewenangan dengan teman-teman yang menghasilkan minuman dalam kemasan ini, itu ada kewenangan kami dengan GAPMI misalnya, dengan para produsennya, untuk mempercepat mereka menyusun dokumen peta jalannya bagaimana mereka menangani sampah ini. Jadi tidak hanya menjadi beban pemerintah, apalagi pemerintah kota misalnya, Kota Bogor, tidak jadi beban masyarakat, termasuk teman-teman pegiat Ciliwung untuk ngurusin yang sampahnya, tetapi produsen harus sudah mulai bertanggung jawab. Caranya harusnya botol-botol yang ini yang terpaksa kita pakai hari ini misalnya ditarik, dikumpulkan kembali, bisa lewat bank sampah, lewat PKS 3R, untuk didaur ulang menjadi bahan baku plastik. Ini aturannya ada di pusat, tapi pelaksanaannya bisa berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, pemerintah Bogor misalnya di sini. Nanti misalnya dari GAPMI bisa komunikasi dengan DLH Kota Bogor, gimana caranya botol-botol yang sudah dipasarkan di Kota Bogor ini, air mineral ini, bisa terkumpul kembali, ditarik lagi oleh mereka, bisa dengan bank sampah induk di Kota Bogor atau dengan TPS 3R, ditarik lagi, mereka akan daur ulang untuk menjadi bahan baku membuat botol baru atau membuat produk lain dari plastik. Jadi itu hal-hal yang memang kuncinya saya setuju tadi Pak Wali menyebut adalah kolaborasi. Harus ada kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan termasuk urusan Ciliwung. Harusnya mungkin hari ini mengundang balai besar, karena yang bertanggung jawab Ciliwung itu adalah Balai Besar Ciliwung Cisadane di Kementerian PUPR. Itu juga salah satu otoritas penting ketika kita bicara Ciliwung. Kota Bogor saja memang tidak cukup karena ada kota Kabupaten Bogor, kota Depok, dan terus sampai ke Jakarta. Jadi selalu ada pembagian itu kewenangan Bapak Ibu sekalian, dan itu ya hal yang biasa sebetulnya. Tapi tadi kuncinya Pak Wali sampaikan, gimana kita berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya kira itu. Ya Pak Ujang, terima kasih. Jadi ini challenge-nya ada di para produsen. Pak Idam, rasanya 2029 masih butuh sekitar 7 tahun lagi. Tapi jangan sampai di kurun waktu 7 tahun lagi karena belum diketok palu harus bersih itu, makin banyak produsen memproduksi ukuran kemasan lebih kecil lagi. Dan memang faktanya kemarin kami temuin juga di sekitaran sungai dan bantaran gitu, kemasan kecil-kecil itu nyelip di mana-mana Pak. Susah diambil juga. Kalau masuk ke tubuh hewan, bahayanya. Nah itu tantangannya. Kira-kira mungkin Bapak bisa jelaskan ke kita semua, kira-kira roadmap-nya seperti apa? Baik air minum kemasan maupun kemasan-kemasan lain sebagainya tadi bisa dijelaskan. Karena otoritas sudah ada disampaikan oleh Pak Ujang, dan sekarang produsen bagaimana mengaplikasikannya. Silakan. Terima kasih. Jadi
kalau kemasan kecil itu kan identik dengan cup sebetulnya ya. Cup ini memang unik di Indonesia kalau untuk KMDK. Jadi istilahnya itu temuan lah di Indonesia itu kemasan cup itu. Jadi di negara lain belum ada tuh. Mungkin sekarang udah ada ya, tapi yang pertama tuh di Indonesia untuk KMDK. Nah, memang kalau kita lihat ada beberapa produsen saat ini yang membuat kemasan mini botol ya. Nah, tapi memang ini juga yang belum connect ya, Pak. Kita jadi waktu itu udah pernah diskusi juga dengan KLHK. Jadi ada beberapa yang belum connect antara proses perizinan kemasan dengan peta jalan sampahnya. Jadi saat ini produsen tidak ada kendala tuh untuk misalnya kemasan kecil terus sampai yang ada juga yang dulu kita temuin di pesawat ya. Nah kalau sekarang tuh yang kecil sekali itu udah ada juga di pasaran. Nah kalau semangat dari P75 harusnya kan kita kemasannya semakin besar ya. Jadi karena harusnya minimal 1 liter nantinya. Nah ini mungkin PR ya. Jadi kita nanti coba komunikasi juga dengan Kementerian Perindustrian ya Pak ya, dengan BPOM, dengan KLHK, sehingga bagaimana itu tantangan juga sih buat produsen ya, sehingga kemasan-kemasannya bisa lebih besar. Itu sih Pak. Ya, terima kasih Pak Idam. Namun di satu sisi produsen juga ya banyaklah strategi pemasaran, membuat gimmick-gimmick. Contohnya apa? Greenwashing, ramah lingkungan, tidak berbahaya segala macam, tapi produknya itu tadi tuh kemasannya lagi-lagi yang sebenarnya yang berbahaya buat lingkungan. Itu challenge-nya Pak. Mungkin bisa dititipkan ke pada kementerian dan juga para produsen, tolong yang itu tadi gimmick-gimmick seperti itu bisa diaplikasi dengan benar. Kalau ramah lingkungan ya ramah lingkungan. Kemudian kalau itu tidak berbahaya ya tidak berbahaya. Mungkin bisa dikasih tanggapan Pak, boleh silakan. Ya betul Mas Riz, Bapak Ibu sekalian, kita itu selama ini ya kadang jadi korban juga gimmick. Ada banyak hal-hal yang dianggap diklaim sebagai produk ramah lingkungan, kemasan lain, pada kenyataannya tidak. Oleh karena itu langkah kami saat ini, di KLHK ada unit yang khusus menangani standarisasi dan eco-label. Jadi ketika ada produk yang di kami itu ada 2 tipe eco-label. Eco-label yang swadeklarasi tipe 2 atau eco-label yang multi kriteria yang memang lebih ketat tipe 1 ini. Nah ini sekarang kami sudah melakukan kesepakatan dengan unit yang mengeluarkan eco-label di KLHK bahwa pertama tidak ada lagi eco-label yang mengklaim ini plastik mudah terurai, plastik degradable. Itu SNI eco-labelnya di pending. Karena ternyata tadi kasusnya mudah terurai tadi menjadi masalah sebetulnya. Karena itu sesungguhnya itu plastik yang dikasih aditif. Dia tidak hancur secara alami menjadi tanah lagi, tapi hanya menjadi fraksi-fraksi plastik yang kecil. Nah ini jauh lebih berbahaya karena menjadi mikroplastik atau nanoplastik istilahnya. Kemudian yang kedua, kami sepakat bahwa jika ada produsen yang ingin mengajukan eco-label baik tipe 1 dan tipe 2, mereka harus sudah mentaati Permen P75 dulu. Kalau belum mentaati P75, eco-labelnya tidak akan dikeluarkan oleh KLHK. Itu salah satu bentuk. Kemudian juga kami berkolaborasi dengan BP POM, karena yang punya izin edar itu berwenang izin edar untuk produk makanan, minuman, kosmetika, personal care itu adalah BP POM. Kami sudah melakukan komunikasi bahwa BP POM harusnya mempertimbangkan Permen P75. Ada produk-produk yang di phase out harusnya tidak lagi diberikan izin edar. Jadi itu beberapa langkah kami untuk melaksanakan tadi pengurangan sampah dalam konteks dari sisi produsen ini. Dari eco-label, kemudian dari BP POM juga kami mendorong pemerintah daerah, kami
sekarang terus mendorong pemerintah daerah termasuk mungkin Pemkot Bogor tadi. Saat ini sudah ada Pak Wali, tidak hanya Kota Bogor, sekarang sudah ada 98 pemerintah kabupaten kota yang punya kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. Memang mayoritas kantong belanja plastik, tetapi ada yang melarang sedotan plastik dan styrofoam. Jadi ini kami juga sedang memperkuat lagi proses ini supaya semakin banyak pemerintah daerah yang punya kebijakan itu. Termasuk tadi perluasan tidak hanya di retail modern, pusat perbelanjaan, mungkin bergeser ke pasar rakyat, pasar tradisional. Tidak hanya item kantong belanja plastik, termasuk nanti sedotan plastik. Dan satu lagi untuk restoran, hotel, kemudian kafe, yang di phase out juga adalah alat makan minum sekali pakai yang dari plastik. Cutlery yang dari plastik, garpu, sendok, gelas plastik, piring plastik itu sudah tidak boleh lagi digunakan di restoran, kafe, hotel. Itu juga bisa diperluas aturannya di daerah, karena nanti ini wewenangnya akan banyak dilakukan oleh teman-teman kami di kabupaten kota. Tapi aturan payung di pusatnya sudah ada. Yang sekali pakai tadi Pak ya? Yang sekali pakai. Ya. Pokoknya single use, apapun single use yang cutlery, sendok, garpu, piring plastik itu harus tidak boleh lagi digunakan. Batasnya 2029. Kalau bisa dipercepat lewat aturan di daerah misalnya, revisi Pak Wali mengeluarkan aturan ini, itu lebih baik. Mempercepat proses itu. Ya. Untuk Pak D. Parno nih, sebagai pegiat lingkungan Ciliwung, ini selama ini sudah ada dukungan langsung konkret dari para pemangku kebijakan, baik itu di tingkat pusat, kalau di tingkat kota tadi saya sudah banyak maupun produsen-produsen seperti ini Pak D ini. Iya. Dan juga harapannya Pak D sekaligus, mumpung lengkap ini harapannya sekaligus. Paling tidak memang saya beberapa kali mendengar sudah ada beberapa dunia usaha yang sudah mulai bertanggung jawab terhadap kemasan produk yang dihasilkan. Jadi memang kita harus dorong bersama-sama agar produsen yang belum itu kemudian mulai menerapkan. Dan setelah kita diterapkan, kita kawal bareng-bareng. Kita sebagai warga negara, kita sebagai warga masyarakat, kemudian juga berkontribusi. Saya hanya cuma membayangkan gini, Mas Julius dan Bapak dan Ibu semuanya. Saya membayangkan ketika produk A itu diproduksi di satu titik, kemudian lewat jalur dengan jaringan distribusi itu sampai ke user. Nah, bagaimana? Saya cuma membayangkan andai saja produk katakanlah kemasan permen ini bisa dikembalikan. Caranya bagaimana? Ya saya misalnya beli di warung A, ya saya kembalikan ke warung A. Nanti dari warung A kembalikan ke subagen, dari subagen kembalikan ke agen, dari agen kembalikan ke distributor, dari distributor kembalikan ke produsen. Tinggal nanti produsen misalnya bekerja sama dengan kelompok masyarakat atau kelompok usaha masyarakat atau siapapun yang kemudian dapat mengolah itu. Mungkin saya terlalu menyederhanakan cara berpandangnya, tapi menurut saya ketika produsen apapun kemudian membangun jaringan distribusinya kemudian juga bisa dikembalikan dari produk-produk yang kemudian dihasilkan. Dan harusnya ini kita bisa. Bapak-bapak Ibu sekalian, di hadapan kita, di mana tadi ya videonya? Di kantor Tribun hari ini kita hadir alat Pak D nama pirolisis, pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar solar nih Pak D. Nah inilah nanti bisa izin Pak Wali dan Bapak-bapak semua nanti kita lihat langsung, saksikan langsung bagaimana pengolahan sampah plastik. Minimal ada solusi kecil meskipun volumenya belum banyak, ini ada salah satu cara. Dan nanti rasanya akan dibawa dari Balai Kota ke Balai Kemadiun nanti Pak, atau dari Balai Kota, dari Kota Bogor ke Jawa lagi Pak maksudnya. Nah di sini sudah hadir juga, saya mohon ada testimoni dari warga Kota Bogor nih Pak, yang selama ini kesadaran pribadinya mengkolekting sampah di rumahnya dan kemudian dikirimlah ke Pulau Pramuka sana Pak, sampah plastik untuk diolah menjadi pirolisis. Di sini hadir rekan kita Teh Meta ya. Ya, saya kesempatan untuk berikan testimoni. Silakan.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diminta untuk bercerita bagaimana pengalaman saya memilah plastik di rumah ya. Saya agak tarik ke belakang sedikit. Oh ya, mohon maaf. Kesini. Hah? Depan aja kali ya. Gimana? Nah, kayak ngadepnya ke Sini sana aja? kamera ngadep sana. Oh. Oke. Ngadep sini? Oh ngadep situ, oke. Mohon maaf jadi ngebelakangin Pak. Ya jadi saya memang sudah terbiasa untuk memilah sampah karena saya tuh kepikiran apalagi kalau misalnya sampah itu sampah botol kaca, botol plastik gitu kan. Saya mikirnya masa numpuk di TPA itu kan gak akan jadi tanah gitu. Jadi lebih baik saya kumpulin di rumah. Tapi kemudian saya tuh punya hobi DIY. Jadi untuk yang kaca-kaca saya cat untuk jadi dekorasi. Tapi kan gak mungkin itu semua saya tumpuk di rumah. Solusinya antara saya terus menumpuk, saya beli tapi terus menumpuk atau saya berhenti beli. Kemudian kalau yang plastik, alhamdulillah di tempat tinggal saya yang sekarang Pak di Bogor itu ada bank sampah, jadi itu bisa berguna dan bermanfaat buat orang lain ya. Yang jadi masalah kan sampah-sampah plastik kecil yang tadi kita bahas, saset ya Pak ya. Tapi itu saya tidak pupus, semangat saya itu tetap saya pisahkan dengan sampah organik di rumah. Kemudian ketika truk sampah datang, itu semua dicampur jadi satu di truk sampah. Itu yang miris buat saya, karena saya udah capek-capek ngumpulin gitu kan, udah saya capek-capek pisahin, tapi kemudian dicampur lagi di truk sampah aja dicampur, apalagi di tempat penampungan, pasti gabung semua menjadi satu kan. Tapi saya nggak patah semangat, saya terus kumpulin itu sampai pada satu saat ada teman saya ngirim postingannya Bang Komar itu yang ada di bawah Bang Komar tentang alat yang bisa memproses sampah plastik yang jadi masalah itu menjadi solar. Itu saya semangat banget, tumpukan plastik yang udah ada di rumah saya langsung saya pengen lakban karena udah banyak. Tapi ketika saya mau lakban ada masalah baru, karena di situ kan saya masih campur tuh sampah plastik basah sama kering. Ada masalah baru itu belatung. Dari situ saya bersihin, saya kasih air, kasih garam segala macam. Jadinya kan basah semua. Saya tanya sama Bang Komar, boleh nggak nih kalau yang kayak gini dikirim ke Pulau Pramuka? Aduh belum bisa Mbak Meta. Ya udah, terus dari situ mau nggak mau saya rela sampah tersebut ya udah dikasih ke truk sampah aja. Tapi berikutnya saya berubah, saya nggak boleh lagi nih menghasilkan sampah yang basah dan bau karena rumah saya jadi belatungan kan, simply as that. Habis itu jadi saya rajin nyuci semua sampah plastik yang berbau dan ada nodanya. Mau itu minyak kayak kita habis beli somai, kita habis beli tunjang dari restoran Padang yang kita bawa ke rumah. Itu saya cuci, saya robek, saya jemur sampai kering baru saya kumpulkan. Jadi setelah saya kumpulkan, saya kirim ke Bang Komar, ke Pulau Pramuka. Yang saya senang sekarang alat itu ada di bawah. Ya, kebetulan alatnya hadir, tapi akan pulang lagi nanti. Ya. Kita tunggu Pak Wali mungkin membangun alat yang lebih bagus. Insya Allah. Terima kasih Teh Meta atas testimoninya. Boleh saya penutup satu kalimat aja. Oke, silakan. Jadi Bapak Bima Arya, perkenalkan lagi saya Meta Rahmadini, warga Bogor. Satu dari antara sekian warga Bogor yang tidak menyumbang sampah plastik di tempat penampungan. Kita berikan aplaus untuk Teh Meta, bisa jadi contoh untuk kita semua. Karena keterbatasan waktu, saya mohon closing statement dari Pak Wali. Saya persilakan. Tugas kita itu membangun paradigma baru bahwa sampah bukan masalah, sampah bukan hanya masalah, sampah bisa membawa berkah ketika kita bisa mengolah itu. Kemarin saya buat kegiatan sangat-sangat besar, bereksperimen membuat zero waste. Jadi tidak ada, kebetulan acara di Jakarta, tidak ada
sepotong sampah pun yang dibawa ke Bantar Gebang. Jadi kita olah sendiri semua, berkolaborasi dengan 200 titik di seputar Jakarta dan Jabodetabek. Kemudian 3 hari acara terkumpul 7 ton kira-kira. 7 ton itu sebagian diberikan telur, sebagian diberikan ayam, kemudian bisa menjadi pakan dan bisa menjadi ternak dan sebagainya. Jadi berputar, jadi 2-3 bulan dari 7 ton sampah itu sudah mendatangkan keuntungan dan kita bisa bawa itu untuk mencegah stunting dan sebagainya. Jadi bukan saja mendapatkan keuntungan tapi bisa ada kegiatan sosial. Kita di Bogor sedang merumuskan ini, nantinya di Bogor akan diterapkan. Mau kegiatan pernikahan, konser musik, semuanya harus mandiri mengelola sampah. Kira-kira begitu ya. Karena sudah banyak titik-titik kolaborasi yang sudah siap menjemput itu mengolah sendiri. Ya, sehingga nantinya sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir semakin sedikit. Itu poin pertama. Poin satu lagi yang terakhir, kita perlu lebih banyak lagi riset ya. Riset selama ini dilakukan oleh komunitas-komunitas dengan dana yang terbatas. Saya mohon maaf Pak, tapi saya kira perlu anggaran yang lebih besar dari kementerian terkait gitu ya, dan juga dari kita, dari pemerintah daerah untuk membiayai riset-riset ini. Riset substitusi plastik, riset untuk green economy atau circular economy. Sehingga kita punya perspektif yang lebih valid gitu. Sebetulnya apa yang harus kita lakukan, dan ini saya lihat masih kurang. Kita sekarang sedang berbicara dengan, saya nggak tahu ya, yang di bawah itu sama. Oke ya, itu akan kita biayai. Ya saya sudah minta dari CSR, rencana minggu depan ya. Minggu depan akan kita launching. Jadi plastik ini kemudian diolah menjadi bahan bakar. Ini sama ya yang bawah ya. Nah ini kita danai, dan kalau berhasil nanti akan direplikasi lebih banyak lagi. Gitu kira-kira. Ini cara kita memberikan komitmen kepada riset. Gitu. Dan harusnya saya nggak tahu ya, Ristek atau BRIN harusnya. Sekali lagi BRIN harusnya nih. BRIN harus fokus ke sini. Tolong dicatat, di bold ya. Wali Kota Bogor meminta BRIN komitmen untuk melakukan riset terkait dengan pengelolaan sampah dan plastik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju Mas Jenal? Ya, kemudian saya beri kesempatan terlebih dulu pada Pak Ujang untuk closing statement. Ya, luar biasa barusan Pak Wali. Ini ya, saya sebagai bagian dari pemerintah pusat juga mendukung upaya ini karena di BRIN memang ada unit Pak Wali, ada unit yang dulunya dari BPPT, ada unit yang menangani persoalan ini, salah satu teknologi pengolahan sampah dan seterusnya. Ini mudah-mudahan tersampaikan juga pesan ini ke teman-teman kami di BRIN. Closing statement saya ada 2, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, urusan sampah itu menjadi tanggung jawab kita, karena sampah itu kita yang menghasilkan. Maka untuk mengelola sampah itu menjadi tanggung jawab secara moral, itu menjadi tanggung jawab individu. Sampahku tanggung jawabku, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang sederhana tadi, menghindari konsumsi yang ada plastiknya, dan dimulai dari sekarang. Jadi mari kita bangun tadi kalau istilah Pak Wali, paradigma baru dalam mengolah sampah itu harus dimulai dari kita sendiri dengan hal-hal yang sederhana. Tidak pakai sedotan, tidak pakai kantong kresek, tidak pakai styrofoam, tidak pakai tisu tapi bawa sapu tangan. Hal-hal kecil itu yang harus kita mulai, harus menjadi contoh untuk semua orang. Kalau istilah Pak Wali, jadi harus ada teladannya dan kita harus menjadi teladan semua. Termasuk Tribun News, saya berharap ini ada perubahan ke depan dengan urusan sampah ini. Kemudian yang kedua terkait tadi soal teknologi mengolah sampah plastik jadi BBM, ini kami juga mendukung tapi dengan beberapa syarat. Pertama, karena banyak sekarang ada solusi yang ditawarkan tapi solusi itu menyelesaikan sampahnya tapi membuat persoalan baru. Kalau alatnya tidak teruji, misalnya tadi ada alat untuk olah sampah plastik, mengeluarkan emisi, mengeluarkan pencemaran baru, ini bukan solusi. Termasuk misalnya sampah plastik dijadikan bahan bangunan paving block, tapi dengan cara dibakar.
Ini bukan solusi, karena ketika proses pembakaran justru ada bahaya yang lebih besar di situ. Jadi mencari solusi jangan menimbulkan masalah baru. Itu catatan, karena banyak teknologi kita. Dan yang kedua, ketika teknologi yang sampah jadi BBM ini diharapkan menyelesaikan tadi sampah plastik yang tidak punya value, yang low value. Kalau botol plastik ini jangan masuk mesin itu. Botol plastik ini harus didaur ulang jadi bahan baku plastik, dijadikan botol baru. Itu yang namanya circular economy. Itu yang namanya green economy. Yang masuk ke mesin di bawah ini harusnya plastik-plastik yang low value, yang tidak ada value-nya tadi, yang sering dikumpulkan dari Ciliwung, masuk situ, oke. Jadi yang kedua ini, mari kita mencari solusi tetapi dengan tidak menimbulkan masalah baru. Oke, terima kasih Pak Ujang, kita berikan aplaus. Berikutnya Pak Idam, mungkin closing statement, silakan. Terima kasih. Saya ada dua hal aja. Pertama, kita mulai dari kita. Kalau kebayang tuh kalau misalnya ada Mbak Meta tadi, ada 50% aja warga Bogor seperti Mbak Meta itu masalah sampah udah selesai itu Pak. Jadi kita memilah, jadi karena utamanya kan masalah memilah sampah. Karena sampah apapun itu bisa dikelola. Jadi kalau plastik itu kan jadi komoditi sebetulnya, jadi bahan baku buat industri daur ulang. Masalahnya itu jangan sampai tercecer. Nah, kalau jangan tercecer itu ya kayak Bu Meta itu dikumpulkan. Kalau tadi bungkus permen segala macam, ya kalau bisa ya kita kumpulin dulu lah di rumah. Kita masukin botol dulu, mau nunggu itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau udah banyak kita bawa ke bank sampah, kita bawa ke pelapak. Nah, kalau itu bisa dilakukan, selesailah itu masalah sampah. Kemudian yang kedua, saya senang nih dengan aura ini. Ini kan auranya positif ya, kolaborasi. Jadi harus lebih sering nih kita lakukan hal-hal begini. Kayak kita saling menyemangati lah dengan kondisi persampahan kita, dengan adanya Mbak Meta tadi, dengan adanya Kang Parno ini, kita jadi semangat juga nih. Jadi produsen juga semangat, kita banyak teman gitu kan. Ada Pak Wali Kota yang semangat, jadi semangatnya tertular semua ke kita. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir closing statement dari Pak D, silakan. Terima kasih Majelis. Kita memang harus bergerak bersama-sama dari semua lini nih, dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dan seterusnya. Termasuk lembaga resmi maupun lembaga non resmi. Karena apa? Ketika semuanya terlambat, harta yang kita kumpulkan selama ini tidak ada artinya dibandingkan setetes air. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir secara offline maupun online, demikian talkshow kita tentang bertema Ciliwung milik kita dan khususnya tentang sampah plastik. Semoga apa yang sudah disampaikan para narasumber, Pak Wali, Pak Ujang, Pak Idam maupun Pak D. Parno dari Komunitas Peduli Ciliwung bisa memberikan informasi yang lengkap buat kita dan juga inspirasi. Tadi sudah disampaikan Pak Ujang bahwa roadmap mengurangi sampah sudah ditetapkan oleh pemerintah dari sekarang sampai tahun 2029. Namun ingat, jangan sampai meskipun 2029 masih 7 tahun lagi, kita seenaknya membuang sampah, memproduksi sampah atau menghasilkan sampah yang tidak semestinya. Justru mulai dikurangi secara perlahan. Demikian bincang kita, semoga ini membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.